kelihatan alisnya. Ini memang bunyi musiknya enggak ya? Oh, ada saya ya di sini. Mari Bapak Ibu kita berdoa dulu ya. Tuhan, lagu yang baru saja kami nyanyikan itu mengantar kami untuk kembali menatap-Mu. Juga kami dihantar dengan cuplikan film yang memberikan satu gambaran tentang bagaimana ketika Engkau dengan segala kerendahan hati-Mu Engkau turun bagi kami. Sesungguhnya dosa itu adalah urusan kami, tetapi Engkau mau mengurusinya. Dan karena itu Tuhan, kalau untuk urusan terbesar di dalam hidup kami saja Engkau mau, apalagi kalau urusan sehari-hari, urusan masa depan yang bahkan kami tidak bisa mengetahui. Memilikimu adalah segala-galanya bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mohon hadir di dalam ruangan ini, terlebih di dalam ruangan pikiran dan hati kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang sekedar rutinitas merayakan Natal. Tetapi ada apa di setiap Natal ini? Apakah ada maksud Tuhan yang terus tergenapi di dalam kehidupan kami? Kiranya Roh Kudus menolong kami, sebab kami semua adalah murid yang terus ingin belajar kepadamu, ingin terus sedia diajar, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ada satu semacam survei gitu ya yang saya baca. Jadi belakangan ini Bapak Ibu, Uni Eropa, jadi negara Uni Eropa itu ada 27 negara. Mereka itu sedang berusaha untuk meniadakan kata Christmas itu jadi holiday. Jadi mereka pikir nggak perlu Christmas itu. Kenapa? Karena seringkali ketika Christmas itu, Christnya itu nggak ada. Orang sibuk berlibur, sibuk merayakan sesuatu yang sebenarnya ya salah kaprah. Yang dirayakan itu bukan Tuhan yang lahir. Sehingga mereka bilang, untuk apa harus ada Christmas? Kenapa nggak diganti dengan holiday? Dan memang itu yang terjadi kalau kita tidak sadari. Di negara kita pun kan sebenarnya begitu. Libur Natal mau kemana? Loh, sajane Natal itu gawenya siapa? Natalan apa? Oh, aku pengen dapat ini. Wah, pulang dari kebaktian nggak dapat sesuatu, marah-marah. Melupakan bahwa yang lahir itu adalah Kristus dan dia harusnya adalah pusat hidup kita. Kalau memang nanti beberapa waktu ke depan ternyata nggak ada Christmas, apa reaksi kita? Apakah kita akan masih antusias? Karena nanti kalau itu dihapus sama dengan tanggal 25 kan ditetapkan juga kan? Kalau kemudian itu dihapus, apa yang akan terjadi? Perlu kita memikirkan di tengah-tengah masa sekarang ini, kita hidup ini kesempatan gitu ya. Lagi diulang-ulang, kita punya kesempatan, pandemi masih hidup gitu ya. Saya dan Pak Yuda hampir bablas waktu itu gitu. Terus kemudian ketika saya keluar dari rumah sakit, salah seorang dosen saya itu telepon, aku kepikiran kamu katanya. Dosen saya itu yang ngarang lagu bukan karena kebaikanmu gitu ya. Dia bilang, Han, aku kepikiran kamu. Saya bilang, iya Bu, gak masuk akal ya waktumu belum tiba. Kerjakan sesuatu di dunia ini sesuai rancangan Tuhan. Malam hari ini supaya suasananya agak berbeda, saya akan memulai 1.000 orang. Ada 1.000 orang gak sih? Saya itu ada ya, harus beriman dong, amin gitu ya Bapak Ibu. Ayo bilang amin. Amin. Nah, saya udah gantung-gantung, bukan gantung diri ya. Saya gantung kertas di sana. Saya minta Kak bantuin Kak untuk beberapa 10 orang langsung bawa, dibagiin aja enggak apa-apa. Yang ungu yang terakhir ya. Kita akan coba biar agak berbeda gitu. Saya pengen ngetes gitu kan, pandemi ini seiring sama enggak sih. Itu di kertas yang saya gantungkan itu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya sulit sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa jawab, nggak boleh pulang. Apalagi bawa konsumsi. Ya, boleh gimana nak? Nah, ibu yang jawab nanti. Bagikan ya. Yang ungu nanti terakhir ya Kak.
susah sekali. Pak Alfred jangan dikasih. Nanti Pak Alfred lebih pintar dari saya malu. Saya ingat kemarin, saya ini kan lagi sekolah toh, mumpung anak saya sudah besar, gitu, tidak ngurusin lagi. Yang kecil sudah kuliah, yang besar sudah kerja. Jadi saya itu sekolah gitu, supaya ada refreshing. Ujian terakhir itu soalnya cuma 3, waktunya 2 jam. Satu soal itu minimal 1.500 kata. Terus saya kudu ngomong apa. Jadi kayak gitu. Nah ini kali ini enggak sampai ribuan ya. Nah silakan sekarang yang membawa, yang paling depan dulu membawa kertasnya, silakan dibuka disuai aja, enggak apa-apa, itu enggak usah dieman-eman. Ya, saya bikinnya tuh alon-alon tapi yang beda aja. Yang di sini dulu ada pertanyaan apa ya? Kita ngobrol ya, ngobrol. Pertanyaannya apa? Kalau Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember, apa jangan-jangan memang Tuhan tidak menghendaki peringatan atau perayaan Natal? Nah, ini pertanyaannya keduluan. Berarti ada satu enggak yang tanya tentang benar nggak Natal itu tanggal 25 Desember? Ayo, siapa yang bawa itu? Ibu bawa apa kok kayak sinau berdua ngono? Contoh-contohkan ngono. Serius, senang gitu, besok ulangan ya Bu. Nah. Loh, kok sama? Iya, sama nggak? Beda ya. Ada yang bawa soal itu kayaknya Cicen itu serius nih. Apa Cicen? Pertanyaannya? Didelok gitu, apa iki? Ada pertanyaan enggak Cicen? Ini di tas ini selama pandemi ini masih amas nih. Natal berarti Allah menjelma jadi manusia. Ya itu dulu ya. Mengapa begitu, untuk apa? Nah ya saya jawab itu dulu. Nanti itu rangkaiannya ya. Sabar ya, tidak apa-apa ya. Jangan sedih. Nah Natal itu apa tadi Bu? Menjelma jadi manusia. Nah, mengapa? Nah ini pertanyaan penting karena ada orang-orang di luar sana yang menganggap Natal itu Tuhan Yesus berubah menjadi manusia. Setuju nggak? Tuhan Yesus tidak berubah jadi manusia. Tuhan itu mengambil rupa sebagai manusia. Kalau dia berubah menjadi manusia, ini ngomongin soal hakikat, esensi. Namanya manusia, esensinya adalah esensi berdosa. Tapi karena dia mengambil rupa, casingnya manusia, tetapi esensinya adalah Allah. Jadi dia adalah manusia 100%, tetapi dia juga adalah Allah 100%. Ini perlu kita ketahui supaya sebagai orang Kristen kita itu tegak. Memiliki Tuhan itu enggak malu gitu loh. Tuhanmu manusia. Loh emang terserah dia. Wong demi untuk menjadi manusia itu, pertanyaan berikutnya, untuk apa? Kita tahu bahwa ketika dosa itu melingkupi manusia nggak bisa ubah gitu ya, nggak bisa berkutik. Mau mencapai solusi apapun tidak bisa. Penyelesaian dosa itu tidak pernah bisa berangkat dari manusia itu sendiri. Dan penyelesaian dosa itu harus berangkat dari Allah. Ketika ngomongin berangkat dari Allah, ini ngomongin sisi keadilan dan sisi kasih. Ya, mesti ada dua ini loh, kasih dan keadilan. Secara keadilan, ya sudah, sebenarnya dosa itu dihukum selesai. Adil sekali kalau kita dihukum. Tapi ketika ngomongin kasih, berarti sang pengampun ini harus turun untuk menggantikan kita. Dan itu sebabnya dia datang sebagai manusia. Lah sebenarnya kan Tuhan bisa aja menyulap gitu. Tapi kalau main sulap-sulapan seperti itu akhirnya kita tidak menghayati bahwa apa yang dilakukan manusia itu begitu seriusnya. Dan Tuhan mengambil rupa itu, menanggung semuanya. Dia menanggung segala sesuatu yang sebenarnya dia nggak perlu tanggung. Untung Tuhannya bukan saya. Kalau Tuhannya saya tak jiano gitu ya, bikin lagi saya. Iyalah, saya kalau masak ya gitu. Kalau gagal itu jiano, beli lagi saya.
Benar nggak? Siapa ibu-ibu yang di kubu saya angkat tangan? Sing rodok rusak-rusak disugune gitu. Dimakan dewe gitu ya. Nah itu secara sederhana ya. Kita akan tanya jawab sedikit-sedikit sebelum nanti masuk ke intinya. Silakan yang warna pink Pak. Bapak kok mau pink? Apakah gembala datang bersama dengan orang majus? Bareng nggak Bapak Ibu? Gembala nggak orang majus bareng nggak? Koncoan kok. Pak Albert kesalahan jawabannya Pak Albert nggak boleh jawab. Bareng nggak? Tidak. Loh kan pas di drama-drama bareng kok. Duluan gembala. Duluan gembala ya. Ini pertanyaan sederhana saya rasa semua tahu. Jadi gembala itu nggak pernah bareng dengan orang majus. Tapi ya nggak usah ribut kalau nanti ada drama, ada gembala, ada orang majus bareng, orang usah tukaran. Lah nanti kalau dicicil 2 tahun lagi baru majusnya datang gitu loh. Jadi kalau drama itu ya wis jarno lah, efisiensi kok gitu ya. Jadi nggak usah ribut-ribut gitu. Tetapi secara pengetahuan kita harus tahu. Karena memang nggak masuk akal kalau bareng. Karena orang majus kan tempatnya jauh sekali. Untuk pergi ke Bethlehem butuh waktu. Dan waktunya bukan sebulan 2 bulan. Kalau menilai dari bagaimana Herodes itu kemudian membunuh bayi 2 tahun ke bawah, hitungannya adalah bayi Yesus sudah umur segitu. Drama di Barno gak usah dipermasalahkan. Nanti panitianya kapok gitu ya. Yo jarno ae wong efisiensi kok drama kok ya. Yang penting pesannya nyampe. Berikutnya ada lagi yang sini dulu. Ada nggak? Nah. Sebenarnya bintang apa yang dilihat orang majus? Bintang apa? Bintang 7? Bintang timur. Bintang timur itu apa? Bintang dari timur. Bintang tadi yang memang gampang ya jawabnya. Nah, saya dulu agama ya tak nilai 100 gitu. Nah, memang ini adalah satu pertanyaan yang sering diribut-ribetkan. Kenapa? Begitu mereka mulai ngulik-ngulik bintang, yang menjadi bahaya itu mereka orang-orang zaman sekarang itu mulai ngitung-ngitung. Nggak perlu gitu. Alkitab ada perdebatan. Teolog itu ngomong, itu bintang itu kayak galaksi. Ada yang bilang supernova, ada meteor. Alkitab nggak ngomong. Alkitab cuma ngomong bahwa dengan cahaya itu Allah menunjukkan di mana Yesus lahir. Dalam perjanjian lama Tuhan sering sekali menggunakan cahaya kemuliaan untuk menyatakan dirinya. Cahayanya terserah dia. Makanya kalau kita Natalan sekarang nggak pakai lilin nggak apa-apa juga, pakai handphone dipakai ini terus di flash gitu loh, ngirit itu beneran ya toh, nggak apa-apa seperti itu. Karena apa yang terpenting adalah di dalam cahaya itu Tuhan sedang menyatakan dirinya, gitu ya. Oke, berikutnya ada lagi yang mau baca nanti yang di sini nanti, yang belakang ada itu sudah nanti. Ayo. Nah, ini pertanyaan untuk adik-adik nih, Dek. Orang majus ada berapa sayang? Ayo nyontek mamanya. 3. Kenapa kok 3? Karena diberitahu mama. Yang ulangan agama biasanya mamanya. Dulu saya juga gitu. Bapak Ibu berapa orang majus itu? Hah? 3. Kenapa tuh Bu? Loh? Ya karena dia membawa hanya emas, dan mur yang dibawa. Di situ disebutkan nggak kalau orang majus itu bertiga gitu. Nah, ini juga kita mau klarifikasi. Ini kan review ya, wes suwe kok 2 tahun pandemi ya. Jadi orang majus itu juga nggak boleh kita artikan sebagai ahli bintang yang kayak dukun-dukun peramal. Jadi orang majus ini adalah orang-orang yang dari Persia. Mereka itu orang-orang pinter. Kalau zaman sekarang misalnya dokter, orang-orang yang akademisi banget, S3 gitu. Kita S3 kan, SD, SMP, SMA. Jadi yang sudah sangat-sangat pintar itu masuk dalam golongan orang majus. Nah, orang majus ini sebenarnya siapa? Itu juga ada perdebatan karena Alkitab memang nggak menceritakan. Tetapi kalau melihat dari orang-orang yang serius sekali mempelajari itu, mereka lihat ini berasal dari timur. Kenapa kok mereka bisa datang? Nah, di zaman itu sangat lazim kalau mereka belajar sesuatu
Dan mereka lihat ini bukan ramalan, tetapi mereka melihat nubuatan. Banyak yang mengartikan bahwa orang Majus itu adalah orang-orang Persia yang sebenarnya adalah keturunan dari istrinya Abraham yang ketiga. Yo sapa jenenge? Ayo, istrinya Abraham yang ketiga siapa? Lah aku pas jadi mantan nggak diundang. Siapa? Ayo. Iya, siapa? Pokoknya Pak Amper nggak boleh jawab. Sungguhnya nanti tekot habis. Siapa Pak? Bapak bilang dia sama Pak Amper. Nyogok berapa tadi? Ketura. Jadi itu yang pertama. Karena keturunannya Abraham, kita tahu bahwa garis keturunan tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu pasti selalu belajar Taurat. Tapi kalaupun itu kemungkinannya tidak sebesar itu, jadi pada saat orang Israel dibuang, itu mereka nyebar. Orang Israel itu hebatnya, meskipun mereka sangat susah, mereka tersebar luas, mereka nggak lupa dengan jati dirinya. Nah ini keren. Mereka adalah orang berdosa, memberontak, tapi dimanapun mereka berada, mereka masih belajar firman Tuhan atau Taurat. Kenapa kok begitu? Karena sejak kecil mereka dibiasakan. Bapak Ibu, saya ingin menyelipkan ini. Di dalam keluarga kita, ini harus melampaui pentingnya pelajaran matematika, pelajaran musik. Seberapa besar kita itu memberikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita setiap hari. Karena kalau anak-anak dibawakan itu, dia identitasnya itu akan tahu dimanapun berada, aku ini anaknya Tuhan. Aku nggak boleh sembarangan, bukan karena dimarahi papa mamaku, tapi karena aku anaknya Tuhan. Nah identitas ini yang dibawa oleh orang Israel, mereka biasa membaca Alkitab. Makanya ingat Sadrak Mesak Abednego itu nama apa? Nama kafir. Sebenarnya nama mereka bukan itu. Nama mereka ada Allahnya. Sehingga mereka meskipun diubah namanya, mereka bilang, oke, kamu bisa merubah namaku, tapi perilakuku tidak. Kalau itu tidak diajarkan dari kecil, mustahil. Orang Yahudi itu kalau belajar tentang Allah, itu bukan cuma minggu. Belajar tentang Allah itu tugasnya orang tua, dan tiap hari. Pada saat anaknya diajak ke ladang, pada saat bangun, nyapu-nyapu, mereka sambil lihat, ketika kamu nyapu, ini bukan soal rumah supaya bersih. Ketika kamu nyapu, kamu mengerjakan sepenuh hati itu untuk Tuhan. Dan ini dilihat oleh orang Persia itu. Ketika mereka melihat, mereka juga mempelajari kitab apa saja. Nah, orang Majus ini adalah para imam sebenarnya. Jadi dulunya mereka mau kiprah di bidang politik, tapi kalah. Nah, mereka sportif lah, nggak kalah nggak ngeyel gitu ya. Akhirnya mereka menjadi imam yang bertugas, dan pada saat itu mereka belajar. Nah pada saat mereka belajar itulah kemudian mereka tahu itu adalah bintang yang sesuai dengan nubuatan firman Tuhan. Pesan pentingnya apa Bapak Ibu? Di zaman sekarang ini kalau kita lihat, itu kayaknya Tuhan hadir, Tuhan nampak. Kita senang kalau misalnya, Tuhan itu mendatangiku lewat mimpi segala macam. Kok rona itu Tuhan? Tahunya dari mana? Dicocokkannya harus dengan apa? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan nggak ngomong, nggak usah sok ya. Semua harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Orang Majus belajar dari itu. Tadi apa pertanyaannya? Ayo apa Bu? Sudah toh? Terjawab nggak Bu? Ya, pakai kacamata dulu. Dan Bu? Sudah, pertanyaannya sudah? Apa tadi? Berarti jumlahnya berapa kira-kira? Karena mereka imam, mereka nggak mungkin perorangan. Mereka itu per kelompok. Kalau Alkitab ngomong 3 hadiah, dia tidak ngomong 3 orang. Ya, jadi dia tidak ngomong 3 orang karena orang Majus itu nggak ada yang perorangan. Mereka kayak komunitas gitu, kayak komunitas intelektual gitu. Jadi mereka berkelompok. Ya, kalau di gereja kenapa nggak rombongan? Kakean nanti perangnya, nek panggungnya cilik ambruk, ya gak apa-apa, nggak usah ribut, ya, gitu. Oke, berikutnya masih ada berapa pertanyaan? Ada peristiwa pembunuhan berarti
Natal sama dengan merayakan pembunuhan. Nah, ya kan? Waktu Yesus lahir kan ada pembunuhan. Loh, berarti kita ikut merayakan pembunuhan, setuju nggak? Karena ini ada yang tanya, Bapak Ibu setuju nggak? Hah? Enggak ya? Salah satu contohnya gini, anak saya itu lahir 30 September. 30 September hari apa? Boleh nggak saya gini, karena anakku lahir 30 September, pokoknya benderanya satu full tiang. Boleh nggak? Tetap saya harus masang berapa? Setengah tiang lah. Enggak, kan saya nggak nasionalis gitu ya. Tapi boleh nggak? Loh, 30 September kok rayaannya ulang tahun. Ya, anakku ulang tahun loh, 30 September. Tak empat sebenarnya dulu itu. Saya mau tahan sampai 1 Oktober, nggak mau dia semua. Jadi akhirnya dia lahir 30 September. Nah, tetapi alasannya begini. Pada saat Tuhan Yesus itu lahir, itu nggak pada saat pembunuhan itu. Pembunuhannya kan 2 tahun kemudian. Jadi kalau dicari-cari, ini orang banyak nyari-nyari, soalnya orang Kristen itu dianggap, kata bapak saya itu, orang Kristen itu orang kesereten gitu ya, imannya nggak beres. Kalau ada yang tanya gitu, kita bisa jawab ya. Oke, berikutnya, ini masih pemanasan, katanya Pak Yosa kita pulang jam 12. Oke, berikutnya pertanyaannya ada lagi? Ya, silakan sayang. Apa benar Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nah, benar nggak kira-kira? Jangan tanya Opa Alfred ya. Benar nggak Bapak Ibu lahirnya 25 Desember? Lah kok mana tanya? Iya, nah ini pertanyaan sederhana. Jadi sebenarnya nggak ada indikasi, karena gini, kalau Desember itu musim salju di Israel itu, kalau Desember itu salju ya, mosok mentoyo. Kaisar Agustus itu kemudian bikin sensus kok yo pas adem gitu loh, nggak boleh masalah, nggak mungkin toh cari masalah gitu. Lalu hal yang kedua adalah ketika Zakaria itu diberitahu akan punya anak itu sekitar bulan Mei. Jadi sebenarnya Yesus itu kalau menurut hitungan itu lahirnya sekitar September. Oh ya, kode ulang tahun ini anak saya gitu ya. Mungkin itu, tapi itu pun tidak ada buktinya. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa. Tadi ada pertanyaan di sini. Jawabannya adalah tidak pada tanggal 25 Desember. Nanti pasti Bapak Ibu tanya, nah terus kok 25 Desember ditetapkan sebagai hari Natal gitu ya. Kita lihat dulu pertanyaan berikutnya. Ada yang di belakang nggak? Nah, Pak, monggo. Apa arti Natal? Oh, Bapak suaranya bagus loh, bisa jadi narator. Iya kan? Bagus, apa arti Natal? Natal itu bahasa Latin artinya lahir. Jadi kalau saya lahir ya Natal, namanya Hedis Natalis gitu. Cuman pada saat berikutnya itu kok dipersempit, Natal itu identik dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan lah, Tuhan kita yang dikasih apa label itu, gitu ya. Sederhananya seperti itu. Oke, berikutnya ada yang belakang? Siapa? Bulat gimana? Yang ungu nanti, yang ungu terakhir. Yang selain ungu? Apa? Apa deh? Tidak ada ya. Yang depan sini berarti. Silahkan Bu, yang tadi belum. Ya, itu tadi ya. Kalau Tuhan Yesus nggak lahir tanggal 25 Desember, kenapa? Kok akhirnya dirayakan untuk Natal? Jadi pada saat zamannya Kaisar Romawi, itu orang Kristen mulai sudah banyak sekali. Tapi meskipun mereka sudah jadi Kristen, mereka masih ikut budayanya Roma. Bukan Roma Irama, tapi Romawi gitu ya. Budayanya apa sih? Biasanya mereka setelah musim salju menuju ke musim panas, itu mereka merayakan lahirnya matahari, sehingga mereka menyembah pada matahari. Nah, orang-orang Kristen ini meskipun sudah ngaku katanya sebagai orang Kristen, sek melok-melok gitu loh. Nah, akhirnya ada pro dan kontra. Ada yang bilang, udah jangan, ke orang Kristen merayakan tanggal 25 melok-melok gitu. Yang satu bilang, loh ini Natal, kita peringati sebagai hari Natal. Loh berarti kita mau peringati lahirnya Dewa Matahari dong. Tapi sebagian bilang justru
kita tidak lagi merayakan Dewa Matahari itu, kita balik sekarang. Tanggal 25 ini menjadi kesempatan orang-orang Kristen harus merayakan lahirnya Tuhan Yesus. Nah, karena kita tahu Romawi itu adalah kekaisaran yang kuat, maka kalendernya itu kemudian secara mendunia dijadikan kalender secara internasional menjadi hari Natal di tanggal 25 Desember. Makanya kita nggak apa-apa Natalan sekarang, besok ya nggak apa-apa 2 kali ya toh, seminggu 3 kali ya nggak apa-apa, gitu kan Kak Isa? Oke, loh ketawa. Oke, berikutnya masih ada lagi punya mudik apa tadi? Beda nggak? Nah, ini juga seringkali bilang gini, Kristen nggak usah lah memperingati gitu. Kenapa ya kok kita perlu memperingati hari Natal? Nah, kalau saya punya anak dan saya senang sekali, anak saya ulang tahun, saya gembira. Salah satu yang saya lakukan apa? Ya tak ulang tahun nih, gitu pas ulang tahun. Nggak ada salahnya. Seringkali Alkitab tidak menulis hal-hal teknis seperti itu, bukan berarti itu tidak boleh. Asalkan sekali lagi setiap perayaan, setiap hal yang kita lakukan itu selalu tertuju kepada siapanya? Tuhan Yesusnya. Apapun itu, kalau muaranya bukan kepada Tuhan Yesus, pasti salah. Karena pasti ada kepentingan-kepentingan pribadi. Oke ya, nggak usah khotbah ya. Dikit kok saya ya. Sudah selesai? Ada lagi yang bawa angkat tangan? Tinggal yang ungu ya. Oke, sekarang yang ungu. Yang keras nak. Ya. Jadi melampaui pertanyaan-pertanyaan itu, mari sekarang kita melihat di depan. Yang terpenting pada saat Natal itu, Bapak Ibu, ini loh pertanyaan penting. Tadi di awal saya bilang, Uni Eropa itu sedang berusaha untuk menghapuskan Christmas. Karena orang tahu ya percuma kok Natalan tapi malah plesiran dewe gitu ya, mencari segala sesuatu yang sebenarnya berpusat pada diri sendiri. Malam hari ini Bapak Ibu, di tengah kondisi yang Tuhan masih izinkan kita hidup, mari kita pikirkan ini. Saya nggak panjang-panjang ini pembahasannya. Sikap menyambut Natal itu seperti apa? Kita baca sama-sama Matius 2 ayat 11. 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sekarang kita lihat dari satu ayat ini saja. Saya tidak mau kita panjang-panjang, tapi mari kita merenungkan sebenarnya saya ini loh sebagai orang Kristen ini sikapnya itu apa? Tidak ada orang Kristen kayak gini, ini antusias nggak tadi? Mandi nggak kita tadi? Nah, itu antusias loh. Jangan kayak saya kemarin nggak mandi. Mandi itu antusias. Kemudian sektor pengurusnya, wah ayo cepat kita merayakan. Ini dekor, menyiapkan segala macam, itu antusias. Antusias adalah sebuah sikap yang memang harus kita punya di dalam mengikut Tuhan. Tetapi antusias dalam hal apa? Mari kita belajar dari orang Majus. Yang pertama, mereka itu ketika menyambut Tuhan itu antusiasnya untuk apa, Bapak Ibu? Mencari atau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita teliti baik-baik ya, memang butuh referensi yang lain, tidak ditulis dengan jelas di dalam Alkitab. Tapi beberapa hal yang saya baca itu, orang Majus ini setiap hari mereka mempelajari firman Tuhan itu nggak sekedar lewat. Jadi apa yang mereka dapatkan itu mereka pelajari, dicocokkan, mereka lihat lagi, didiskusikan, diobrolin, menjadi sebuah data yang sangat-sangat valid. Sehingga akhirnya mereka yakin, ini Tuhan. Dan tuh ya perjalanan dari timur itu, dari arah timur ke Bethlehem itu jauh sekali pada masa itu. Karena naiknya adalah naik naik onta. Naik onta itu nggak enak, Bapak Ibu, saya kapok saya pernah naik onta itu, apalagi naik jalan turun itu kayak berlosor gitu loh, kayak mau jungkel gitu.
Terus kayaknya ontanya itu karena disuruh naik, turun, ngangkutin turis, itu ya stres juga gitu ya. Jadi sempat yang dinaikin Pak Yuda itu kayak menggok ke arah jurang gitu ya. Terus menggok sampai Pak Yuda teriaknya ontanya tidak bisa bahasa Indonesia. Terus Pak Yuda bingung, wih, nggak ngerti juga. Nah, ini orang Majusnya orang kaya. Mereka waktu pergi menggunakan fasilitas, tapi sekalipun seperti itu, mereka butuh usaha yang sangat besar. Kalau hati mereka itu nggak antusias pengen nyari Tuhan, ngapain dibela-belain? Nggak perlu segitunya. Bapak Ibu, kita gitu nggak ikut Tuhan itu? Saya tuh ikut Tuhan itu tak bela-belain nih. Kenapa? Karena berjumpa dengan Tuhan itu satu-satunya pengharapan. Saya kasih simbolnya itu bintang di sana ya. Ketika bertemu dengan Tuhan itu, hidup kita yang gelap itu langsung sirna. Dan masalah terbesar manusia itu adalah dosa atau kegelapan. Solusinya hanya terang. September yang lalu ketika tiba-tiba bapak saya berpulang, ngagetin. Jam 5 itu kasih telepon, masih guyon. Ibu saya sakit 3 tahun, hari itu bapak saya nyuapin dari pagi. Siang pagi minta makanan dari adik saya, kan kakak adik saya ada di sekitar situ, mereka di Tangerang kan. Siang itu masih request apa, sore masih request minta mie ayam. Tapi saya itu heran, sepanjang hari itu tuh dia ngirim ayat itu banyak sekali. Bapak saya setiap hari itu pasti menginjili orang. Bapak saya seorang penginjil sejak dia percaya Tuhan. Sebelumnya dia seorang yang bukan Kristen, tapi sejak jadi Kristen itu, kalau saya mengibaratkan bapak saya itu seperti orang yang nemu penawar racun, dan dia pengen semua orang harus tahu nih, kamu tuh mati bentar lagi. Itu tiap hari. 3 hari atau 5 hari sebelum berpulang itu, bapak saya sempat WA saya, Dok, jatah makannya bapak tolong dipotong. Kan selama sudah lansia itu kan kita yang nopang ya, 5 anaknya itu. Tolong jatah makannya bapak dipotong, diganti uang kuota. Bapak harus menyampaikan firman Tuhan ke banyak orang. Di Tangerang itu tetangga kami Betawi, Sunda, bapak saya satu-satunya Kristen. Tiap hari bapak saya ngirimin ayat ke tetangga-tetangga itu. Sampai ketika bapak saya tidak ada, mereka bilang, tidak ada kata mutiara yang dikirim Mbak lagi, dikiranya kata mutiara. Kenapa dia bisa seperti itu? Jadi sore itu setelah bilang ibu saya suruh makan, nggak mau dibeliin mie ayam 2 bungkus, aku aja berdua sama ibu. Ibu saya sudah mendampingi bapak saya 59 tahun. Nah kemudian makan, Pak ayo makan, ibu makan dulu. Terus sudah makan, dan ibu tak cuci piring sih. Habis cuci piring duduk gitu kayak ngantuk gitu, udah pergi. Nggak ada biru, nggak ada darah, nggak ada cairan, nggak ada apapun. Tuhan seolah bilang gini, kalau mau pulang kan memang nggak harus pakai rumus itu. Tugasnya sudah selesai. Bapak saya bilang, ketika dia mengirimkan ayat-ayat itu setiap pagi, ketika dia bilang, Dok, jatah makan bapak tolong dipotong, bapak nggak perlu makan, cukup sedikit saja. Saya melihat ada antusias itu karena apa? Dia pingin sekali orang-orang itu tahu bahwa solusi atas dosa itu adalah Yesus. Apakah kita punya gairah seperti itu? Menyambut Natal itu harus itu ada. Karena orang Majus justru menunjukkan bahwa Natal itu apa sih? Saat aku antusias sekali nih aku. Antusias untuk bertemu dengan Yesus. Jadi apa yang bisa kita cek Bapak Ibu ketika kita beribadah? Mari membiasakan diri ketika beribadah itu bukan kita, aku nggak dapat apa-apa. Semua orang Kristen bertanggung jawab untuk bertemu dengan Yesus apapun itu. Tidak usah menunggu orang lain harus ada acara ini baru kita terberkati. Orang Kristen adalah orang Kristen yang secara bertanggung jawab, aku punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika aku menyambut Natal, yang aku cek adalah aku tuh antusias nggak sih? Antusias kita di mana? Saya selama 1 semester ini saya banyak nangis Saya mengoreksi diri saya sendiri. Antusiasku itu apa sih? Aku antusias nggak begitu bangun itu aku baca Alkitab? Antusias nggak aku membaca hal-hal yang menguatkan imanku? Antusias nggak aku bekerja untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan apapun itu? Nah mari kita belajar dari itu. Yang kedua,
Sikap yang kedua masih antusias. Jadi antusias itu gairah ya, semangat. Yang kedua apa? Mari kita baca 1, 2, 3. Sikap antusias untuk menyembah. Menyembah itu berarti memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ketika kita menyebut orang Majus berjumlah 3, karena ada Mas, Kemenyan, dan Mur. Nah, memang ada banyak penafsiran. Kenapa sih kok bawa emas? Oh, itu karena Yesus Raja. Oh, Kemenyan dan Mur ini untuk penguburannya. Oh, ini untuk sebagai bentuk pengurapan bagi Tuhan. Namanya penafsiran dan ditafsirkan oleh orang-orang yang punya disiplin ilmu yang tinggi, ya nggak ada salahnya. Tetapi sebenarnya, kenapa sih kok mereka memberi itu? 3 ini ya Bapak Ibu, itu hasil terbaik di negeri mereka. Jadi kalau di skala prioritas tuh, mereka punya hasil bumi, warik yang paling atas, yang paling tinggi, yang paling utama. Sebenarnya ini mengingatkan kita, saat kita mengikut Tuhan, saat kita menyambut Tuhan, terbaik kita itu apa? Kita bisa ya ngomong gitu, wah mari kita berikan yang terbaik. Terbaiknya apa ya? Kita harus menggali sendiri, di dalam hidupku ini aku harus jujur sekali. Terbaikku itu apa? Harus diungkapkan, dan terbaik ini aku nggak mau takutin. Semuanya adalah untuk Tuhan. Orang Majus ini sangat mengharukan buat saya. Dia memberi yang terbaik, dia pilih dari semua yang dia punya, dia skala prioritas. Dia ambil yang terbaik, bukan untuk dirinya sendiri. Ini sulit Bapak Ibu, kenapa? Sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita itu punya warisan, itu suka mencuri. Mencuri apa? Mencuri kemuliaannya Tuhan untuk kita. Makanya nggak heran kalau ada orang-orang, wah kalau pelayanan terus all out gitu, nggak dipuji, terus urusan tahu-tahu hilang gitu. Kenapa begitu? Dia kecewa karena sebenarnya tanpa sadar aku sedang mengambil, semoga aku juga kecipratan kemuliaan itu. Harusnya tidak seperti itu. Dan biarlah ini juga mengingatkan kita tentang sikap yang kedua. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Antusias dalam ya toh lali toh tak baleni loh buat bayi nanti bertemu. Yang belakang itu semua orang kita. Antusias untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, antusias memberikan yang terbaik. Nggak usah menghakimi orang lain, kita mesti cek diri sendiri. Kepada anak-anak saya begitu. Ketika anak saya yang kecil begitu mau masuk kedokteran hewan, tapi ngomong kok dokter hewan loh, bu dokter manusia loh, dokter hewan ini apa? Anak saya cita-citanya dari kecil sampai sekarang dokter hewan. Tapi saya terhenyak sekali ketika dia bilang gini, karena Tuhan meletakkan itu bagian yang terbesar yang aku ingin kembalikan ke Tuhan. Itu yang aku punya. Sementara Tuhan menciptakan dunia ini, mosok sih binatang nggak ada tujuannya. Ya kadang-kadang memang di akhirnya kecoa ya diingu gitu ya, tikus putih ya diingu gitu. Sampai akhirnya saya harus damai dengan itu. Tapi dia percaya, pasti Tuhan itu menitipkan kepadaku untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah yang bagi orang lain asing. Susah payah loh Bapak Ibu mendampingi dia bertahun-tahun, termasuk masa pandemi itu. Karena dia sempat pengennya itu jadi Tarsan. Dia pengennya tidur di hutan, di kamar pun kasurnya nggak dipakai, tidurnya di kolong. Menghayati sekali dia jadi Tarsan. Coba anaknya sobong. Tapi perlu sekali sebagai orang tua saya akan ngomong bahwa kalau kamu yakin bahwa ini yang terbaik, jangan sedikit-sedikit curi untuk kepentinganmu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, lihat kanan kiri dan ngomong terakhir gitu ya. Yang terakhir adalah sikap antusias apa Bapak Ibu? Menjalani kehidupan selanjutnya dalam pimpinan Tuhan Yesus. Artinya apa? Bertransformasi melalui firman dan Roh Kudus kalau untuk sekarang. Jadi ada sesuatu yang menarik. Setelah orang Majus itu menyembahkan, kemudian dia akan mau balik ke Herodes. Herodes sudah pesen kok, nanti balik ya, aku pengen menyembah juga, tipu-tipu ini. Jadi aku mau menyembah Yesus juga, padahal dia iri minta ampun.
Tapi kemudian orang Majus setelah bertemu Yesus, perhatikan bagian ini Bapak Ibu, ketika dia bertemu Tuhan Yesus, ini harus jadi resep kita, harus jadi rumus kita. Pada saat kita sungguh bertemu dengan Yesus, kemana arah kita? Tuhan mengarahkan mereka lewat jalan lain, tapi jalan lain itu adalah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka masih punya kehendak enggak? Punya. Menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadi suci. Kita masih punya keinginan, kita masih punya karep banyak banget. Tapi ciri orang yang menyambut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tahu bahwa ketika aku berjumpa dengan Tuhan setelah ini, semua kehendakku itu ditaklukkan di bawah kehendak Tuhan. Tanpa itu, perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi sia-sia. Itu sebabnya saya ngomong transformasi, perubahan. Saya berikan waktu sejenak untuk mikir. Kita Natalan berapa kali sudah dalam hidup ini? Seberapa besar perubahan hidup yang kita punya? Ada orang yang makin tua makin nyebelin, ada orang yang makin dewasa makin nggak bisa diatur. Berarti kan PR kita untuk melihat Yesus yang aku jumpa itu perannya apa, dan biarlah itu menolong kita untuk seperti orang Majus berbalik dan menundukkan diri kepada pimpinan Tuhan. Dan pada akhirnya seperti ayat yang ada di undangan kita itu harus dihafalin, kalau nggak dihafalin nggak dapat konsumsi. Mari kita lihat ini ya, Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Mari kita baca 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini merangkum semua yang tadi saya katakan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, persoalan kegelapan dosa kita harusnya sirna. Bukan saja karena Tuhan menebus, tapi kita juga mau bertransformasi, berubah menjadi baik. Silakan bicara dengan kanan kiri. Mari kita bertransformasi. Ayo silakan, 1, 2, 3. Orang usah dibulet. Mari kita bertransformasi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kata-kata manusia ini bisa sangat terbatas, bisa sangat tidak punya daya apapun. Tetapi malam hari ini kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menancapkan setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam roh hati kami. Sebab tanpa itu Tuhan tidak akan ada perubahan dalam hidup kami. Seberapapun perayaan Natal yang kami alami dan kami lakukan, tentu tidak akan berdampak apa-apa. Di masa ke depan ada banyak berita mengatakan bahwa hidup ini makin sulit. Tuhan, sesungguhnya kalau kami pernah berjumpa dengan Engkau secara pribadi, itu tidak akan menakutkan kami. Sebab di dalam Alkitab pun kami membaca, setiap zaman ada masanya, setiap masa ada masalahnya, setiap masalah mendatangkan krisis. Tetapi ketika di dalam krisis itu kami berfokus kepada Kristus, sejarah membuktikan tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Buatlah kami untuk memahami ini Tuhan, sehingga mengizinkan Engkau untuk sungguh-sungguh lahir di dalam hati kami. Kami menjadi orang yang antusias mencari Engkau, membaca Alkitab bukan sesekali, tetapi sungguh berulang kali karena kami mencintai-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam hidup ini kami fokus untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu sebagai bentuk respon perjumpaan kami. Dan tekad kami adalah kami mau hidup bertransformasi tepat seperti instruksi dari Tuhan, bukan dengan instruksi yang lain. Terima kasih untuk orang Majus yang kembali memberikan teladan kepada kami malam hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan